وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Wanifidina jani Allah wa ayakum, kita sampai di bab yang ke 112. Bab man lam yaskur nas, man lam yaskurin nas. Bab orang yang tidak mensyukuri atau berterima kasih kepada orang lain. Hadis 218. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yaskurullah man la yaskurin nas. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah atau syukurnya tidak sempurna ketika seseorang itu tidak berterima kasih kepada manusia, tidak pintar berterima kasih kepada manusia. Kayak tadi saya bilang, ketika ucapan jazakumullah khairan itu masih asing di kampung kita, paling enggak minimal itu matur nuwun. Ya, matur nuwun. Maka ketika kita jeli nih, ya, kita ketika lihat pemulung tua atau mungkin taruhlah orang-orang yang memang dia itu nggak mau minta-minta, tiba-tiba kita datang, kita hampiri, kita berikan uang mungkin 50.000 atau 100.000, luncur tuh doa-doanya walaupun dalam bahasa Indonesia walaupun dalam bahasa Jawa. Matur nuwun Mas, mugi-mugi Gusti Allah maringi jenengan sehat, mugi-mugi Gusti Allah maringi rezeki sing kathah ten jenengan. Itu contoh yang diberikan dari orang-orang yang mungkin kita anggap hina, kita anggap biasa-biasa aja gitu kan. Ya, padahal Nabi SAW sudah mengajarkan gitu. Ya, contoh, artinya kalau kita di kampung kita bahasa-bahasa Arab itu masih asing, ya kita mulai ucapkan nggak apa-apa. Tapi kalau itu juga ketoknya nanti gimana gitu kan, ya kita pakai itu bahasa-bahasa kayak gitu tuh. Atur nuwun nggih Bu. Ya mugi-mugi Gusti Allah nglancarke rezeki jenengan, ya, gitu loh. Ya, pakai bahasa-bahasa yang bisa diterima di telinga orang juga nggak, itu juga nggak apa-apa. Itu masih bagian dari berterima kasih pada manusia. Dan biasakan mulutnya itu mengucapkan itu, jangan sampai kemudian mulut kita tuh kaku, orang udah baik, ya, orang udah senyum gitu kan, kita masih mukanya cemberut. Orang udah ngucap salam kita nggak balas, naudzubillah ya. Jadi dengan belajar adab ini kita jadi kenal atau jadi tahu bagaimana Islam, bagaimana Nabi Muhammad SAW mengajarkan umatnya. Karena Nabi SAW sendiri mengingatkan kita, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya salah satu ya risalah, salah satu sebab kenapa aku diutus itu adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi manusia pada waktu itu akhlaknya udah nggak karu-karuan, maka Nabi SAW datang untuk menyempurnakan akhlak. Tentu akhlak yang utama atau yang pertama yaitu akhlak seorang hamba kepada Tuhannya, yaitu tidak boleh berbuat kesyirikan. Hadis nomor 219. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, qala Allah Ta'ala berfirman, berarti ini adalah hadis qudsi. Ukhruji. Qala Allah Ta'ala lin nafsi. Allah Subhanahu wa taala berkata untuk jiwa-jiwa manusia. Ukhruji, keluarlah wahai jiwa. Qalat, maka jiwa pun berkata, la akhruju illa karihatun. Saya tidak keluar kecuali dalam keadaan terpaksa atau tidak suka. Ya. Jadi jiwa seseorang itu prinsipnya itu akan selalu bersemayam di dalam diri orang, dan di situ dia akan selalu menunjukkan egonya. Dia akan susah untuk berucap terima kasih kepada orang. Maka ketika jiwa itu seperti itu, maka seorang muslim harus melatih terus-menerus agar jiwanya berubah menjadi jiwa yang baik. Keluarlah wahai jiwa yang jelek, ya. Keluarlah, dan itu harus dipaksa. Harus dipaksa. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna nafsal amaratum bisu'. Sungguhnya jiwa itu selalu senantiasa menyuruh jelek. Udah diberikan mie ayam, udah diberikan bakso gitu, masih aja komentar. Padahal udah habis tuh. Alah, baksonya nggak enak, tapi udah habis gitu. Maka hal-hal yang seperti itu harus kita perbaiki. Ya, karena jiwa-jiwa yang jelek ini harus dikeluarkan dari diri kita dan harus kita ganti dengan jiwa-jiwa yang baik, jiwa-jiwa yang penuh kesyukuran,
penuh kesabaran, ya. Jangan sampai kemudian kita merasa apa yang baik buat kita ya harus seperti itu, padahal belum tentu kebaikan itu selalu sesuai dengan prasangka hambanya. Ya. Bisa jadi kebaikan menurut seorang hamba itu nggak baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.